Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Temu kembali dengan Sir Musli setelah kita libur dalam menyambut Idul Fitri dan merayakan Idul Fitri, kita kembali akan melanjutkan materi pembelajaran kita di semester kedua ini, masih dalam susunan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita kali ini masih tentang sholat, memahami tata cara sholat dan bacaannya ya. Tata cara sholat dan bacaannya. Di minggu yang lalu atau yang lalu sebelum kita libur, kita sudah mempelajari tentang pengertian sholat ya. Nah, dan sekarang kita akan mempelajari bacaan sholat ya. Nah, seharusnya kita praktek ya, nantinya kita akan praktek. Namun karena kan pembelajaran masih dalam suasana jarak jauh, pembelajaran daring, kita akan praktekkan masing-masing nantinya ya. Namun sebelum itu kita akan mempelajari bacaan-bacaan sholat terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjalankan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin, dan menyebutkan hukum pelaksanaan sholat dan urutan tata cara sholat ya. Nah, tata cara sholat nanti akan kita pelajari. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari bacaannya. Tata cara sholat dan bacaannya, sebagaimana yang sudah kamu ketahui bahwa sholat merupakan salah satu rukun Islam. Sholat wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam. Ya, sholat terdiri dari beberapa gerakan. Dalam setiap gerakan ada bacaan tertentu yang harus diucapkan. Nah, sudahkah kamu hafal bacaan dan gerakan sholat? Nah, mari kita mempelajarinya agar sholat kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu gerakan berdiri ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, berdiri dalam sholat adalah wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud. Bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri, diperbolehkan duduk atau berbaring. Nah, ya mohon maaf, untuk materi ini bisa dilihat di dalam buku PAI-nya di halaman 80 ya. Nah, selanjutnya, niat sholat itu tergantung pada jenis sholatnya. Apakah sholat wajib atau sunnah. Dan waktu sholat, apakah sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, atau asar. Apakah kita sebagai imam, makmum, atau sendirian. Nah, perhatikan contoh niat sholat 5 waktu berikut ini. Yang pertama, niat sholat subuh. Ya, usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan ya, makmuman imaman lillahi ta'ala. Ya, sholli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Berimam atau bermakmum karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu niat salat subuh. Selanjutnya niat salat zuhur. Ya, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Ya, itu ada huruf latinnya, bisa dibaca juga dan juga artinya. Nah, seterusnya sampai niat sholat isya ya. Ada sholat asar, kemudian sholat maghrib ya. Sholli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, atau dalam kurung makmuman imaman lillahi ta'ala. Disesuaikan, kalau kita sendirian adaan sendirian, kalau kita berjamaah kita sebagai makmum kita makmuman ya. Kalau kita sebagai imam kita niatkan imaman ya, lillahi ta'ala ya. Seterusnya sampai sholat isya. Jadi sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya disesuaikan dengan sholatnya karena jumlah rakaatnya berbeda-beda ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi sholat yang 4 rakaat sama 4 rakaatin ya. Tapi yang
2 dan 3 tinggal diganti jumlah rakaatnya. Ya, kalau 2 rakaataini, kalau 3 thalatha rakaatin. Nah, seperti itulah dia ya. Nah, untuk sholat ya. Nah, dari tadi sudah kita lihat tentang niat-niat sholat ya. Selanjutnya gerakan yang kedua ada gerakan takbiratul ihram. Apa ini gerakan takbiratul ihram? Yaitu gerakan membaca takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, jari-jari sejajar dengan telinga, telapak tangan diarahkan ke arah kiblat, dan ketika takbiratul ihram dibarengi dengan niat sholat yang akan dilakukan. Nah ya, ketika kita mau takbiratul ihram kita baca niat ya, bareng dengan niat sambil kita bertakbir mengangkat tangan dengan ucapan Allahu Akbar. Itulah bacaan takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ada gerakan yang ketiga, berdiri bersedekap. Berdiri bersedekap ini adalah gerakan meletakkan kedua tangan di atas dada atau pusat. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Nah, ketika berdiri ini sambil membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surah pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Nah, doa iftitah. Mana doa iftitah itu? Iya, doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dan dengan pujian yang banyak, Masya Allah, pada waktu pagi dan petang. Sungguhnya aku berhadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dengan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri. Nah, inilah dia beberapa gerakan sholat ya, yang tadi diawali dengan berdiri tegak ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu boleh duduk atau berbaring. Nah, jika tidak mampu juga berbaring, bergerak, maka kita berisyarat dengan isyarat ya. Nah, selanjutnya kita melafazkan niat ya, niat sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya masing-masing sesuai dengan jumlah rakaatnya. Kemudian takbiratul ihram, gerakan yang kedua mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir Allahu Akbar, dan gerakan bersedekap, berdiri bersedekap, yaitu memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, inilah sambil membaca doa iftitah ya, yang tadi sudah dibacakan. Ini beberapa gerakan sholat. Nah, untuk hari ini kita bagi beberapa gerakan sholat dulu ya. Nah, kita tadi baru mempelajari 3 gerakan sholat. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan pada materi yang berikutnya ya. Nah, untuk kita bagi 2 saja, atau kita bagi beberapa pertemuan ya untuk gerakan sholat ini ya, karena lebih kurang ada 12 ya gerakan sholat atau 13 gerakan sholat. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan 3 dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan lagi untuk materi gerakan sholat yang selanjutnya. Untuk penugasan hari ini coba hafalkan niat sholat fardu tadi ya, 5 waktu dalam bentuk video atau rekaman suara ya, lalu kirimkan ke WA Sermuslim. Niat sholat tadi ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya dihafalkan ya, boleh dalam rekaman video atau rekaman suara atau dalam bentuk video. Nah, itu saja untuk
hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.